kata Shin Tae-yang usai gabung Ulsan HDFC. Saya akan kembalikan reputasi tim. Sekadar informasi, Ulsan HDFC merupakan klub asal Korea Selatan. Ulsan HDFC kini bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan, K-League pertama. Menariknya, Ulsan HDFC sempat tampil di Piala Dunia antar klub FIFA ke 2025. Sayang, tim yang kala itu di bor Kim Panggon tak kuat bersaing di grup F. Ulsan HDFC gagal lolos dari fase grup dan mengakhiri perjuangan sebagai juru kunci grup setelah merampungkan 3 laga dengan kekalahan beruntun. Sementara itu, Ulsan HDFC resmi menunjuk Shin Tae-yang untuk menggantikan posisi Kim Panggon pada Selasa 5 Agustus tahun 2025. Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub. Selamat datang, Shin Tae-yang. Shin Tae-yang ditunjuk sebagai komandan ke-13 Ulsan HD, tulis Ulsan HDFC. Ulsan HDFC juga memposting pernyataan singkat Shin Tae-yang. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yang menegaskan akan memberikan yang terbaik untuk mengembalikan reputasi tim. Sebagai informasi, Shin Tae-yang sendiri terakhir kali melatih timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu dipecat PSSI pada awal tahun ke-2025. PSSI lalu menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Sejak dulu, Ulsan telah menjadi tim yang dianggap sebagai tim yang kuat di K-League. Jika kamu melewati masa-masa sulit, saya yakin bahwa hari-hari baik akan datang. Saya akan menggunakan semua kemampuan saya untuk membangun kembali reputasi tim, kata Shin Tae-yang. Seoul, cek fakta setelah melewati masa penuh gejolak bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yang akhirnya kembali ke tanah kelahirannya dan mengambil tantangan baru. Pada Selasa, 5 Agustus tahun 2025, Ulsan HDFC secara resmi mengumumkan penunjukan Shin Tae-yang sebagai pelatih kepala mereka yang ke-13 September ranjang sejarah klub. Penunjukan ini menjadi sorotan besar di Korea Selatan maupun Asia Tenggara. Pasalnya, Ulsan HDFC baru saja mengalami musim yang mengecewakan, termasuk kegagalan total di ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025, serta performa yang anjlok di Liga Domestik, K-League pertama. Shin Tae-yang datang membawa misi berat, mengembalikan marwah dan reputasi tim yang pernah dikenal sebagai kekuatan utama di sepak bola Korea. Profil klub Ulsan HDFC, klub tradisional yang tersandung. Ulsan HDFC adalah salah satu klub papan atas dalam sejarah K-League pertama. Mereka sudah lama dikenal sebagai penantang gelar dengan sejarah prestasi yang solid. Dikenal sebelumnya sebagai Ulsan Hyundai, klub ini berganti nama menjadi Ulsan HDFC setelah akuisisi sebagian saham oleh HD Group pada tahun ke-2024. Beberapa pencapaian Ulsan: juara K-League 1 3 kali, juara Liga Champions Asia 2 kali, finalis Piala V Korea, tampil di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Namun, tahun 2025 menjadi titik balik menyedihkan. Ulsan tidak hanya tampil mengecewakan di level domestik, tetapi juga mempermalukan diri di pentas dunia. Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Mimpi buruk Ulsan. Salah satu puncak kekecewaan Ulsan HDFC terjadi pada gelaran FIFA Club World Cup 2025, di mana mereka menjadi wakil Asia bersama Al Hilal dan Yokohama F. Marinos. Ulsan tergabung di grup F bersama Boca Juniors Argentina, Al Ahly Mesir, dan Seattle Sounders Amerika Serikat. Dalam 3 laga yang dijalani, mereka menelan kekalahan beruntun. Ulsan 0-2 Boca Juniors, Ulsan 1-3 Al Ahly, Ulsan 1-2 Seattle Sounders. Dengan 0 poin dari 3 laga, mereka menempati dasar klasemen dan menjadi satu dari sedikit tim Asia yang gagal total di format baru Piala Dunia antar klub. Kritikan deras menghantam pelatih saat itu, Kim Panggon, yang akhirnya harus mundur. Resmi tunjuk Shin Tae-yang. Misi kebangkitan dimulai. Menanggapi krisis ini, manajemen Ulsan HDFC langsung bergerak cepat. Mereka menunjuk Shin Tae-yang sebagai pelatih kepala untuk musim 202 Mei tahun 2026. Kepastian itu diumumkan melalui akun media sosial resmi klub dengan pernyataan hangat, "Selamat datang, Shin Tae-yang." Shin Tae-yang ditunjuk sebagai komandan ke-13 Ulsan HD.
Penunjukan ini disambut antusias oleh fans Ulsan. Mereka menaruh harapan besar pada Shin yang dikenal punya pengalaman internasional mumpuni. Pernyataan perdana Shin Tae-yang, "Saya akan kembalikan reputasi tim." Dalam pernyataan singkat usai resmi bergabung, Shin menyampaikan rasa hormat dan tekad untuk mengangkat kembali reputasi klub. Sejak dulu, Ulsan telah menjadi tim yang dianggap kuat di K-League. Jika kamu melewati masa-masa sulit, saya yakin hari-hari baik akan datang. Saya akan menggunakan semua kemampuan saya untuk membangun kembali reputasi tim. Pernyataan tersebut mencerminkan kedewasaan dan kedalaman pengalaman Shin Tae-yang yang selama lebih dari 2 dekade berkecimpung di dunia kepelatihan profesional. Kiprah Shin Tae-yang, dari sukses di Piala Dunia ke Indonesia. Shin Tae-yang bukan nama sembarangan dalam dunia sepak bola Asia. Sebagai pelatih, ia pernah membawa timnas Korea Selatan menahan imbang Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018, sebuah kemenangan bersejarah. Lalu, pada 2020 ia menerima tantangan unik, melatih timnas Indonesia. Selama 4 tahun, ia membangun tim nasional dari nol, memperkenalkan filosofi sepak bola modern, dan memoles pemain-pemain muda lokal serta diaspora. Beberapa pencapaiannya di Indonesia: finalis AFF 2020, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, membawa Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membentuk skuad muda yang solid Marcelino, Jenner, Rafael Struijk, dan kawan-kawan. Namun, pada awal 2025, PSSI secara mengejutkan memutuskan kontraknya. Ia digantikan oleh Patrick Kluivert. Meski penuh kontroversi, Shin meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tantangan Shin Tae-yang di Ulsan HDFC mengembalikan reputasi Ulsan bukan pekerjaan mudah. Berikut tantangan utama yang harus dihadapi Shin Tae-yang. Memperbaiki mental tim. Setelah kekalahan beruntun di Piala Dunia antar klub, skuad Ulsan mengalami krisis kepercayaan diri. Shin harus membangun ulang semangat juang tim. Transformasi taktikal. Shin dikenal suka formasi fleksibel 4-3-3, 3-5-2, atau 4-2-3-1. Ulsan selama ini menggunakan pendekatan konservatif. Perlu waktu agar taktik Shin menyatu. Kebutuhan regenerasi banyak pemain senior Ulsan dinilai mulai menurun. Shin harus berani melakukan peremajaan skuad, mungkin dengan mempromosikan pemain akademi. Tekanan media dan fans. Ekspektasi terhadap Shin sangat tinggi. Ia harus menjawab harapan publik Korea yang ingin Ulsan kembali jadi juara. Strategi awal Shin. Fokus 10 laga pertama. Menurut laporan media Korea, Shin akan fokus pada 10 laga awal di K-League 1 untuk menilai kekuatan skuad. Ia juga dikabarkan akan membawa 1 asisten dari Indonesia dan 2 pelatih fisik dari Korea. Tujuan utamanya adalah menstabilkan performa, menghentikan kekalahan beruntun, membangun sistem pressing dan ball recovery, memberi jam bermain bagi pemain muda. Reaksi dunia sepak bola Indonesia. Apresiasi dan doa banyak pecinta sepak bola Indonesia mengucapkan selamat kepada Shin Tae-yang. Di media sosial, tagar, "Thank you Stiden. Good luck coach." Shin sempat menjadi trending di Twitter Indonesia. Pemain seperti Mark Klok, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand juga menuliskan ucapan terima kasih kepada mantan pelatih mereka. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari stay ke Ulsan? Kepergian Shin Tae-yang ke Ulsan bukan hanya akhir dari sebuah era, tapi juga cermin untuk PSSI. Beberapa pelajaran penting: pelatih berkualitas tak boleh dilepas terlalu cepat. Stay adalah aset yang mampu membangun tim dari nol. Memutus kontrak tanpa alasan teknis jelas bisa berdampak jangka panjang. Filosofi dan identitas sepak bola butuh waktu. Shin memulai dengan pemain muda dan menciptakan sistem. Jika diberi waktu lebih lama, hasil jangka panjang akan terasa lebih kuat. Pemilihan pelatih pengganti harus hati-hati. Kluivert membawa harapan baru, tapi tekanan membandingkan dengan Stay pasti tetap ada.